Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri, perkenalkan kami dari tim Orpheus yang beranggotakan saya, Dean Yuda Pradana sebagai pembicara pembuka dan penyimpul. Kemudian rekan saya Gladys Larasati Yudantoro sebagai pembicara kedua selaku pihak pro, dan Jason Valentino Savero sebagai pembicara ketiga selaku pihak kontra. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami untuk memaparkan konstruksi berpikir kami terkait isu hukum pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah di Indonesia yang akan kami sampaikan setelah ini. Selamat menyaksikan. Lex semper debit remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Dewan Juri, sebelum mengupas argumentasi pembicara pro dan kontra, mari analisis latar belakang munculnya isu ini. Seperti yang diketahui, mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi oleh Pengadilan Umum dan PT UN maupun non-litigasi oleh BPN. Namun faktanya banyak kasus yang tak kunjung rampung diselesaikan, terutama yang terjadi di Pengadilan Umum. Melansir data Kementerian ATR BPN, jumlah konflik pertanahan mencapai 8.000 perkara dan hanya 63% yang berhasil diselesaikan. Sebagian besar konflik tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Umum untuk diselesaikan secara litigasi berkaitan dengan materi yang ada unsur pidana dan perdata. Namun, Pengadilan Umum sudah terlalu banyak dibanjiri oleh perkara yang menyangkut keamanan negara yang meminta prioritas sehingga perkara pertanahan masih kurang mendapat perhatian. Dari kasus tersebut, sejatinya merefleksikan dua permasalahan terkait ketidakefektifan penyelesaian perkara pertanahan di status quo. Pertama, putusan tumpang tindih yang sering terjadi dalam sengketa tanah. Dewan Juri, kasus pertanahan seringkali tidak mendapat penyelesaian yang baik sebab sering terjadinya tumpang tindih dalam pemberian amar putusan di Pengadilan Umum dan PT UN ketika suatu sengketa diajukan kepada kedua lembaga peradilan tersebut terhadap objek sengketa tanah yang sama, yang berimplikasi pada terjadinya perbedaan persepsi atas suatu kepemilikan tanah yang tidak mencerminkan kepastian hukum. Kedua, perangkat hukum di Pengadilan Umum belum memiliki pendidikan khusus terkait pertanahan. Berdasarkan pendapat Elza Syarif dalam bukunya yang berjudul Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, penyelesaian sengketa ketika ditangani oleh peradilan umum cenderung ditangani oleh hakim yang belum bersertifikasi agraria sehingga putusan yang dihasilkan pengadilan dinilai belum maksimal. Sebab hakim lebih menitik beratkan pada kebenaran formil dibanding material yang berimplikasi pada pihak yang bersengketa tidak merasa puas dengan amar putusan sehingga banyak dari mereka mengajukan upaya banding atas perkara yang sama dan kemudian memakan waktu sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tak termanifestasikan. Implikasinya, tujuan reformasi agraria yang tercantum dalam TAP MPR RI nomor 9/MPR/2001 sulit diwujudkan. Memang masalah akuo melahirkan suatu gagasan untuk membentuk sebuah pengadilan khusus guna mengefisiensikan penyelesaian sengketa. Namun, pihak lain justru menilai belum adanya urgensi pengadilan khusus tanah karena yang perlu menjadi perhatian yakni terkait masalah norma hukum yang belum sinergis antara Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 sebagai payung hukum agraria dengan peraturan sektoral lainnya. Hal ini senada seperti yang disampaikan Prof. Maria yang di dalam tulisannya juga menjadi rujukan terkait sejauh mana eksistensi dibentuknya pengadilan khusus pertanahan saat ini. Sehingga pertanyaannya, perlukah konsep baru berupa pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia? Mari simak argumentasi pro dan kontra berikut ini. Dewan Juri yang terhormat, menanggapi problematika di status quo terkait lemahnya sistem peradilan umum dalam menangani kasus sengketa tanah, menyebabkan putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi, serta tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, maka kami sebagai pihak pro mendukung adanya pembentukan pengadilan khusus sengketa tanah di Indonesia. Tujuan kami mempertahankan mosi ini adalah 1. Menciptakan lembaga pengadilan khusus yang memenuhi prinsip efisiensi, keadilan, dan kemanfaatan hukum. 2. Menghindari adanya tumpang tindih keputusan dan kewenangan antar lembaga yang mengurus perkara sengketa tanah di Indonesia. Dewan Juri, terdapat 2 poin justifikasi mengapa pengadaan pengadilan khusus sengketa tanah dapat dan perlu dilakukan. Yang pertama, banyak dan rumitnya kasus sengketa saat ini yang menjadikan kasus sengketa tanah tidak mampu lagi ditangani di pengadilan umum. Dewan Juri melihat kondisi pengadilan umum saat ini, pengadilan umum telah melanggar 2 asas krusial dalam lembaga pengadilan, yaitu asas cepat dan sederhana. Pengadilan umum saat ini telah melanggar asas cepat karena pengadilan umum cenderung mengabaikan kasus sengketa tanah dan memprioritaskan kasus yang dianggap penting olehnya. Padahal menurut Menteri ATR, Indonesia saat ini memiliki 8.000 kasus
kasus sengketa tanah yang terdaftar dan 90 juta bidang tanah sengketa, yang dimana jumlah yang sangat besar ini dapat menyebabkan perlambatan pembangunan dan terganggunya Kamtipnas. Bahkan menurut Direktur Binmas Kaltara, orang-orang di Kalimantan Utara rela saling membunuh karena perebutan tanah, sehingga seharusnya sengketa tanah harus diselesaikan dengan cepat dan pengadilan khususlah yang nantinya akan menyelesaikan perkara pertanahan sebagai satu-satunya prioritas mereka. Kemudian, pengadilan umum saat ini juga telah melanggar asas sederhana karena dalam penyelesaian kasus sengketa tanah saat ini, pada hukum acaranya telah melibatkan cabang-cabang lainnya seperti perdata, pidana, dan tun. Perbedaan muatan dan penerapan cabang-cabang hukum ini seringkali membuat putusan hakim yang tumpang tindih sehingga putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Lain halnya, ketika kasus-kasus sengketa tanah diurus melalui pengadilan khusus, nantinya segala hal serta kasus yang berhubungan dengan sengketa tanah hanya dapat diproses di pengadilan khusus, sehingga pada akhirnya putusan yang tumpang tindih tadi tidak akan terjadi lagi. Masuk pada poin justifikasi yang kedua Dewan Juri, pembentukan pengadilan khusus pertanahan sesuai dengan karakter pembentukan pengadilan khusus di Indonesia, yakni sebagaimana dinyatakan Hamda Zulfa, pengadilan khusus dibentuk manakala terdapat masalah khusus yang harus diselesaikan secara khusus ketika pembentukan undang-undang tertentu. Dewan Juri, jika kita kembali pada masa lalu dan melihat asal mula terbentuknya pengadilan tipikor, sekiranya ada satu urgensi yang paling krusial, yakni dibutuhkannya penanganan khusus karena merebaknya tindak pidana korupsi di Indonesia dan telah menjadi extraordinary crime. Jika dikomparasikan dengan kasus sengketa tanah saat ini, nampaknya Indonesia juga sedang mengalami hal yang sama, yaitu menumpuknya serta rumitnya kasus sengketa tanah sehingga tidak mampu diselesaikan oleh hakim pengadilan umum. Permasalahan identik antara kasus korupsi dengan pertanahan ini melahirkan kebutuhan untuk dibentuknya pengadilan khusus, sehingga Dewan Juri, dengan adanya pengadilan khusus pertanahan nanti, masalah tersebut akan dapat teratasi. Ya, silahkan. Dewan Juri yang terhormat, tim pro mengira bahwa pengadilan khusus akan menyelesaikan semua masalah penumpukan. Namun, jika kasus sengketa tanah dari berbagai lembaga penyelesai sengketa diserahkan semuanya ke pengadilan khusus, hal ini justru akan memperburuk masalah penumpukan. Tepat sekali, oleh sebab itu Dewan Juri, untuk menyempurnakan keadaan, kami sebagai pihak pro akan datang dengan beberapa mekanisme agar pengadilan khusus sengketa tanah ini dapat memberikan dampak positif. Yang pertama, mengesahkan RUU Pengadilan Khusus Pertanahan untuk memperjelas apa saja yang akan menjadi kewenangan pengadilan khusus ini. Contohnya, melalui RUU ini segala perkara yang berhubungan dengan sengketa tanah, mulai dari perdata, tun, dan pidana, akan diurus melalui pengadilan khusus dan tidak ke lembaga lain. Dan prinsip yang dianut adalah setiap gugatan harus diajukan ke tempat tanah sengketa berada, sehingga kekosongan hukum serta tumpang tindih wewenang pun tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, melakukan penguatan internal berupa menempatkan ahli agraria yang nantinya akan berperan sebagai hakim ad hoc di samping adanya hakim karir, agar nantinya hakim yang ada akan benar-benar memahami kasus yang dari segi formil maupun material, tidak seperti hakim di pengadilan umum yang cenderung menitik beratkan kebenaran formil saja. Oleh sebab itu, kami yakin mekanisme ini akan melaksanakan fungsi utama kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar, yaitu menyelenggarakan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan. Atas dasar argumen tersebutlah Dewan Juri, kami tetap menyetujui mosi kali ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim kontra, kami akan menentang mekanisme dari tim pro mengenai pembentukan pengadilan khusus. Walaupun kami mengamini bahwa sistem peradilan saat ini sangat tidak efektif hingga menimbulkan permasalahan seperti penumpukan kasus dan tumpang tindih putusan, kita tidak setuju dengan narasi pembentukan pengadilan khusus yang digaungkan oleh tim pro karena solusi tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan sengketa pertanahan itu sendiri. Pertama, kita harus mengakui bahwa permasalahan tumpang tindih putusan itu sendiri terjadi karena undang-undang sektor pertanahan yang masih belum sinergis. Menurut Maharani Nurdin dalam tulisannya Akar Konflik Pertanahan di Indonesia, banyak aturan sektoral yang seringkali bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, padahal UU-PA merupakan aturan pokok, sehingga ketika diterapkan dalam pengadilan, aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Contohnya saja Undang-Undang Kehutanan, UU-PA mengakui adanya tanah milik masyarakat adat, sedangkan UU-K tidak mengakui adanya hutan adat tetapi justru memasukkannya ke dalam kolom tanah milik negara. Jadi, dengan UU yang masih belum sinergis, tumpang tindih putusan akan tetap ada. Yang kedua, hakim karir dengan spesialisasi pertanahan sangat dibutuhkan di setiap pengadilan khusus di Indonesia. Padahal menurut Bayu Dwi, seorang ahli hukum tata negara, sistem spesialisasi hakim belum memadai karena tidak adanya undang-undang jabatan hakim yang mengatur spesialisasi secara spesifik.
kita juga tidak bisa terlalu mengandalkan hakim ad hoc karena jumlah hakim ad hoc dalam panel hakim tetap lebih sedikit dibandingkan hakim karir. Jadi, keberadaan hakim ad hoc perlu didampingi dengan adanya hakim spesialis yang berpengetahuan. Oleh sebab itu, kami dari tim kontra menentang pembentukan pengadilan khusus dan mengajukan mekanisme alternatif, yaitu pertama, reformasi administrasi pertanahan dengan memanfaatkan Simtanas, dan yang kedua, meningkatkan spesialisasi hakim dan melarang pelaporan ke pengadilan yang berbeda. Masuk ke poin justifikasi. Kami percaya bahwa pengadilan khusus pertanahan yang diajukan oleh tim pro tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengapa demikian? Karena tim pro memberi beban yang sangat berat bagi badan peradilan khusus yang baru ini untuk menyelesaikan semua kasus yang menumpuk, ditambah dengan kasus baru yang ada. Saya terima interupsi. Atas dasar apa tim kontra menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan khusus akan memperburuk masalah yang ada? Mengingat pihak pro sudah menawarkan mekanismenya tadi, dan pihak pro juga sudah berkaca dengan pengadilan khusus lainnya yang telah mampu mengatasi persoalan-persoalannya. Terima kasih. Yang terhormat, dalam status quo saat ini terdapat pembagian tugas yang jelas antar lembaga penyelesai sengketa. Misalnya BPN menyelesaikan sengketa administrasi, Pengadilan Negeri menyelesaikan sengketa perdata, dan Pengadilan Tata Usaha Negara menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga. Jika 3 badan penyelesaian sengketa dengan pembagian tugas yang jelas saja masih menimbulkan masalah penumpukan kasus, apalagi kalau hanya digabung menjadi 1 badan peradilan saja untuk menyelesaikan segala jenis sengketa tanah. Oleh karena itu, mekanisme tim pro tidak dapat bekerja dengan baik. Sebaliknya, 2 alasan mengapa mekanisme tim kontra lebih efektif. Yang pertama, kami menyasar langsung penyebab akar dari permasalahan sengketa tanah, yaitu koordinasi antara pihak berwajib yang kurang memadai. Menurut Arisa Putra dan kawan-kawan dalam akuntabilitas administrasi pertanahan, dalam penerbitan sertifikat, dengan koordinasi yang kurang memadai, muncullah permasalahan seperti sertifikasi ganda. Namun, dengan pemberlakuan pendataan skala nasional dan digital Simtanas, informasi mengenai kepemilikan tanah dapat tersedia secara umum sehingga masalah seperti sertifikasi ganda dapat dihindari. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau status kepemilikan tanah dan mengetahui pelanggar kepemilikan tanah sehingga akuntabilitas pun juga dapat meningkat. Yang kedua, terkait dengan masalah tumpang tindih putusan. Dengan mekanisme kami, kita dapat menciptakan pengadilan yang lebih efektif dan mengesahkan undang-undang jabatan hakim untuk mewujudkan spesialisasi hakim yang lebih kompeten. Dan di saat yang sama menghindari putusan ganda yang berlawanan. Hal ini berarti ketika ada satu gugatan yang dilayangkan, gugatan tersebut diarahkan ke satu pengadilan saja yang paling tepat untuk mengurus jenis sengketa yang dilaporkan. Misalnya sengketa tanah yang berkaitan dengan penipuan akan diurus pengadilan negeri menggunakan hukum acara pidana, atau pemerintah mengklaim tanah milik warga akan diarahkan ke pengadilan tata usaha negara. Tanpa adanya pelaporan ganda, tidak akan ada putusan ganda yang berlawanan yang merupakan cikal bakal permasalahan tumpang tindih putusan. Mekanisme tim kontra lebih efektif karena kami melakukan langkah preventif untuk menghindari permasalahan sengketa tanah itu sendiri dan mengambil langkah represif untuk menghindari masalah seperti tumpang tindih putusan dan penumpukan kasus. Dewan juri yang terhormat, tibalah kita di penghujung perdebatan. Mari telisik lebih dalam upaya pro maupun kontra dalam membangun konstruksi berpikir terkait pembentukan pengadilan khusus penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Kedua pihak mengamini bahwa penyelesaian perkara pertanahan yang dilakukan melalui lembaga peradilan yang ada saat ini masih belum optimal dan asas peradilan yang diharapkan pun belum terlaksana dengan baik. Sebelum saya memberikan kesimpulan, izinkan saya mengulas kembali arah perdebatan kita kali ini. Setidaknya terdapat 2 titik perdebatan. Pertama, sejauh apakah urgensi dibentuknya pengadilan khusus pertanahan? Pihak pro menjelaskan bahwa penumpukan perkara pertanahan yang banyak diantaranya belum mampu untuk dieksekusi di pengadilan umum dan PT UN dalam hal ini membutuhkan penanganan khusus dengan membentuk suatu pengadilan khusus pula. Namun pihak kontra menyanggah bahwa pengadilan khusus bukanlah lembaga yang urgen dibentuk, melainkan dengan melakukan perbaikan kualitas hakim melalui undang-undang jabatan hakim yang saat ini belum disahkan. Kedua, konsep manakah yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah? Pihak pro memaparkan bahwa dengan menjadikan peradilan khusus sebagai peradilan tunggal dalam memutus suatu sengketa pertanahan, baik dalam lingkup pidana, perdata maupun tata usaha negara. Sedangkan pihak kontra menegaskan akan melakukan pembenahan administratif pertanahan oleh BPN untuk mencegah adanya perbedaan data yang menyebabkan konflik terjadi.
Dari perdebatan kali ini dapat disimpulkan bahwa penting bagi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem peradilan yang mampu memenuhi asas dan sistem penyelenggaraan yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah untuk mewujudkan kepastian hukum, baik dengan mekanisme pro yakni dengan membentuk pengadilan khusus sekaligus dengan adanya pembekalan khusus kepada perangkat hukum, maupun kontra dengan pengoptimalan sistem yang perlu diintegrasikan terkait data pertanahan. Dewan Juri, perkenankanlah saya menutup perdebatan kali ini dengan sebuah adagium. Fiat Justitia Ruat Caelum. Semoga keadilan ditegakkan dan didapatkan bagi mereka yang dirugikan atas konflik pertanahan. Sekian dari kami, terima kasih.